Sobat Sapa, halo, kembali lagi sama aku Sri Wahyuni, panggilannya Cici. Di episode, aku gak tahu episode berapa ini podcast apa. Yang jelas di podcast apa nih, hari ini podcast apa itu kerjasama sama I Protect Now. Pasti teman-teman belum tahu nih apa yang dimaksud dengan I Protect Now. Makanya inilah kita ngobrol-ngobrol sama teman ngobrolku ini. Teman ngobrolku ini jauh banget loh dari pulau seberang, jauh banget khusus untuk kita undang demi podcast ini. Silakan, ayo Susi kenalan. Oke, baik, senang sekali bisa hadir di sini. Saya Susi Handayani, saya dari Bengkulu dan saya bersama lembaga saya adalah anggota atau member dari I Protect Now. Ayo sih, lembaga dari mana sih Kak? Dari Yayasan Pupa, Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak. Oh gitu, boleh nggak Kak? Mungkin teman-teman nih ada yang nggak tahu apa sih Yayasan Pupa, apa aja sih, ngapain aja gitu Yayasan Pupa? Oke, nah Yayasan Pupa itu karena dari namanya ya, jadi dia melakukan edukasi atau pendidikan dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak. Tapi dalam aktivitasnya ada tiga kegiatan besar. Yang pertama melakukan pendidikan dan kampanye, kemudian memberikan layanan dan bantuan hukum. Kemudian yang terakhir adalah advokasi kebijakan. Berarti kurlep sama lah ya, kayak Sapa sama. Kayak sister, yayasan sister, enggak juga ya. Sister, lembaga sister, nggak tahu lah pokoknya itu aja. Sister city, kalau ini sister organisasi. Gitu. Sister organisasi karena kita kurang lebih sama. Ya. Nah, Ayu Susi ini hari ini mau sebagai perwakilan dari I Protect Now nih. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu I Protect Now itu apa sih Kak, yang namanya I Protect, seperti apa bentuknya gitu? Jangan-jangan dibilang pabrik cat ya? Iya, Protect Wow gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau Protect kan kalau bahasa Indonesianya kan artinya perlindungan ya. Jadi sebenarnya I Protect Now itu adalah Indonesia Protection for WHRD Network. Jadi dia adalah jaringan untuk melakukan perlindungan pada perempuan pembela HAM di Indonesia. Berarti itu jaringan, di dalamnya ada siapa aja sih kan yang tergabung di I Protect Now itu Kak? Oke, jaringan ini kan baru ya dibentuk tahun ini. Kita ada 9 organisasi yang tersebar di 6 provinsi di Indonesia. Jadi kalau siapa-siapanya, yang pertama mungkin SPI, SPI ada di Sumatera Utara, kemudian ada Pupa di Bengkulu, kemudian ada LBH Apik di Jakarta, kemudian di Jawa Barat nih banyak nih, ada Sapa, ada Sapa, kemudian ada Jakarta Rup, Sinergantara. Kemudian jaringan advokasi Jabar. Banyak ya, banyak di Jawa Barat. Jawa Barat. Kemudian ada SAMI dari Jawa Tengah, kemudian Lambu Ina di Sulawesi Tenggara. Banyak banget ya dari berbagai pulau. Berarti fokusnya ataupun kerjanya juga beda-beda ya Kak Susi ya? Ya, kalau fokusnya beda-beda, tapi kebanyakan memang melakukan pendampingan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Di beberapa lembaga itu isunya adalah isu keberagaman maupun pendampingan pada kelompok minoritas ya. Terus kenapa sih 9 kelompok ini, bukan 9 kelompok, 9 organisasi ini memutuskan gitu untuk kita bikin yuk sebuah wadah yang namanya I Protect? Kenapa sih Kak? Karena memang di Indonesia belum ada jaringan yang memperjuangkan pembelaan pada perempuan pembela HAM gitu. Nah jadi dengan pengalaman bersama bahwa ternyata nih perempuan pembela HAM selama ini juga berisiko terhadap pekerjaan yang dia lakukan, sementara kebijakannya juga belum optimal yang ada baik di daerah maupun di Indonesia, maka kita bersepakat untuk membuat satu jaringan ini gitu supaya isunya mulai kita coba dengungkan gitu supaya orang juga tahu bahwa apa sih WHRD itu atau perempuan pembela HAM itu apa sih, kebutuhan apa sih yang mereka inginkan gitu terkait dengan perlindungan. Nah itu yang kita coba bangun gitu, jaringan ini atau kelompok ini atau konsorsium ini supaya bersama-sama bisa menyuarakan atau memperjuangkan pembelaan terhadap perempuan pembela HAM itu.
Berarti ini pelopor banget ya kayak jaringan pelopor untuk perlindungan sepertinya perempuan. Wah, hebat banget nih teman-teman. Jadi di Indonesia sekarang itu udah ada yang namanya jaringan untuk pemenuhan perlindungan perempuan pembela HAM di Indonesia. Di Indonesia itu pertama kali, hebat banget tuh. Kenapa sih iProtect ini dibentuk gitu sama 9 lembaga ini? Goalsnya itu mau apa gitu? Ya. Jadi kan tadi karena memang isunya juga isu baru, maka kebijakan juga belum banyak ya. Maka yang penting untuk kita lakukan adalah yang pertama mengembangkan modelnya dulu atau protokolnya. Bagaimana sih sebenarnya melakukan perlindungan pada WHRD itu. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas bagi lembaga anggota iProtect Now sendiri gitu ya. Bagaimana nanti mengimplementasikan perlindungan terhadap WHRD. Kemudian yang ketiga adalah membangun jaringan WHRD mulai dari daerah sampai nasional. Kemudian yang keempat adalah advokasi gitu. Advokasi ini ya kita berharap ada kebijakan baik dari tingkat daerah sampai ke tingkat nasional. Berarti kegiatannya si iProtect ini juga bukan hanya di tingkat nasional aja, tapi di daerah juga banyak kegiatan ya Kak ya? Makanya kan kita mulai dari daerah dengan melakukan need assessment. Jadi sebenarnya tuh bagaimana sih situasi WHRD di Indonesia atau di beberapa daerah. Dari situ menjadi bahan untuk membuat pedoman atau protokol bagaimana sih perlindungan yang dibutuhkan oleh WHRD. Gitu. Terus nih terakhir nih buat Kak Susi, Susi, apa sih harapannya buat iProtect Now ke depannya gitu Kak? Ya. Harapannya sih sebenarnya sebagai sebuah jaringan yang baru dengan isu yang mungkin juga belum banyak dikenal orang, maka berharap bahwa jaringan ini bisa memulai membuka ruang, membuka atau merintis jalan lah supaya memang banyak pihak mulai memikirkan untuk perlindungan bagi perempuan pembela HAM. Karena kerjanya perempuan pembela HAM tuh berat banget ya Kak ya. Betul. Oke, nah gitu loh sahabat-sahabat. Jadi Ayu Susi udah menjelaskan beberapa hal, bukan beberapa hal juga ya, banyak ya hal-hal yang namanya apa sih yang namanya disebut iProtect Now. Jadi sekarang di Indonesia itu udah ada nih yang namanya bukan lembaga ya, konsorsium, jaringan ya kayak jaringan untuk perlindungan, pemenuhan perlindungan untuk perempuan pembela HAM atau WHRD. Bagi sahabat-sahabat yang pengen tahu nih apa sih yang namanya WHRD juga itu atau perempuan pembela HAM, boleh stay tune terus di podcast Sapa, karena minggu depan kita akan ngobrol lagi yang namanya soal WHRD bersama teman-teman iProtect Now yang lain. Jadi teman-teman, kenapa ada iProtect Now itu karena perlindungan itu untuk semua. Terima kasih Ayu Susi udah mau datang jauh-jauh dari Bengkulu. Nanti semoga kita bisa ketemu lagi. Semoga COVID ini cepat berlalu dan kita bisa sering-sering ketemu podcastan ya Ayu Susi ya. Oke. Terima kasih sahabat-sahabat sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita. Thank you. Sampai jumpa.